Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pengantar metode non potensial ya. Pertemuan ketiga kita akan membahas metode geolistrik resistivitas ya, bagian kedua. Outline-nya kita akan coba lihat metode vertical electrical sounding dari metode geolistrik atau metode phase ini seperti apa. Kemudian ada desain akuisisi metode phase itu seperti apa, dan kemudian ada metode yang kedua itu constant separation traversing ya, atau CST. Ini juga dari bagian dari metode geolistrik resistivitas. Nanti kita lihat desain akuisisi CST-nya seperti apa, dan ada interpretasi geolistrik resistivitas. Yang pertama kita lihat dulu metode vertical electrical sounding ya. Ini persamaan dari pertemuan sebelumnya ya. Rho atau resistivitas itu 2P delta V ya. Ini konstanta P-nya 3,14, delta V itu adalah tegangan ya. I itu adalah kuat arus. Ini seper RA RB ini adalah jarak antar elektroda ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. R kecil A besar ini adalah jarak antara A ke C, elektroda A ke C ya. Dan seterusnya teman-teman bisa lihat dari konfigurasi gambar di sebelah ini. Ini adalah konfigurasi elektroda atau jarak antar elektrodanya. Nah, kalau kita pisahkan 2P dengan delta V ya, atau 2P ini dengan yang bagian bawahnya saja, yang I dengan delta V kita pisah. Jadi kita bicara adalah nilai K ya. K ini adalah 2P ya, ini konstanta 2P-nya, dan seper AB ya, RB, RA, dan ini semuanya ya yang di bawah adalah jarak antar elektroda, dan kita bikin dia adalah K. Maka K itu adalah merupakan faktor koreksi geometri ya. Jadi K besar ini ialah faktor koreksi geometri yang nilainya disesuaikan dengan bentangan elektroda. Oke, nah K ini kita gabung lagi dengan persamaan delta V dengan I, maka kita dapat rho itu atau resistivity itu adalah delta V per I dikalikan dengan K ya. Tegangan terukur dibagi dengan watt arus nanti yang diberikan, kemudian dikalikan dengan konstanta atau faktor geometri koreksi ya, yang nilainya disesuaikan dengan bentangan dari elektroda. Jadi kalau elektrodanya bentangannya berubah, misalkan jaraknya diperbesar atau diperkecil ya, nanti nilai K-nya akan berubah ya. Maka nanti resistivity appearance-nya juga akan berubah. Kenapa dirubah? Karena kita akan mencari nilai kedalaman tentunya ya. Kedalaman dari lapisan yang mau kita cari. Kalau fix nilainya, K-nya fix atau tetap si jaraknya, maka kedalaman yang dicapai itu hanya satu nilai gitu ya. Tapi kalau kita variasikan bentangan si elektrodanya, maka dia akan mendapatkan kedalaman yang lebih dalam seperti itu ya. Atau kita bentangkannya lebih lebar, maka dia akan dapatkan nilai resistivity yang lebih dalam nantinya. Oke. Kemudian ini contoh dari grafik di lapangan. Jadi teman-teman nanti biasanya ya, ini contohnya dari CV Gupta Konsultan ya, dia menggunakan geolistrik keselam bersih. Dia akan menggunakan metode phase. Di sini dia biasanya menggunakan grafik seperti ini ya, tabel. Jadi teman-teman nanti di lapangan di praktikum sudah diberikan tabel yang akan diisikan ya. Tabelnya isinya apa? Biasanya di sini ada elektroda konfigurasinya. Nah, ini A, B, MN ini nanti di ini ya, apa namanya, elektroda arus dan elektroda potensial ya. Ini nanti dijelaskan di lapangan ya. Ini gambar ilustrasinya ada nanti. Nah, tapi yang paling penting adalah di sini nanti di kuat arusnya diberikan berapa di alat, nanti yang diinjeksikan berapa, beda potensial yang terukur berapa, nanti injeksi arusnya 57 misalkan di sini miliampere. Nah, nanti tegangan yang terukur misalkan 555 milivolt ya. Nanti teman-teman catat ya, ini dicatat di kertas yang sudah diberikan. Nah, tujuannya untuk apa? Kita akan menghitung ini ya, resistivity-nya ya nantinya ya. Nah, nanti R-nya, ohmnya juga dicatat. Nah, K-nya nanti sudah dihitung ya, karena kita sudah mendefinisikan atau mendesain bentangan elektroda sesuai dengan ini ya, AB MN ini ya. Nah, nanti K-nya bisa kita hitung sebelum ke lapangan, sudah bisa dihitung ya nilai K-nya berapa. Nah, yang mau dihitung secara nanti selesai di
akhir atau selesai kalian teman-teman sudah selesai di lapangan atau sudah masuk ke dalam ruangan, teman-teman bisa menghitung nilai row occurrence-nya ya dengan persamaan yang tadi saya berikan. Ya, itu adalah nilainya ini ya, row occurrence atau resistivity-nya itu adalah delta V per I dikalikan dengan K. K-nya tadi sudah ada nilainya, delta V dan I-nya sudah ada, silakan dihitung nanti dapat nilai row occurrence-nya ya yang akan kita sesuaikan hitungannya dengan I dan V-nya yang terukur nantinya ya. Kemudian titiknya nanti bisa diplot di sini di gambar ini ya, tapi jarang ya teman-teman. Biasanya kalau mau pakai yang metode yang ini fast, biasanya dia tabel dan ada gambar biasanya ya. Nanti kita nggak pakai metode ini, tapi ini untuk pengetahuan kalau teman-teman di lapangan diminta untuk melakukan metode vertical electrical sounding ya, seperti itu. Nah, ini contohnya di software. Jadi teman-teman load di software, nanti titik-titik dari vertical electrical soundingnya akan muncul di software seperti ini. Jadi nanti tinggal kita olah di software itu profil dari si resistivitasnya. Untuk lebih memahami dari metode phase ini sendiri, ini sudah saya berikan gambar ilustrasinya ya. Jadi ibaratnya ini kita lihat secara vertikal ya, ke bawah ya. Di sini ada patokan di permukaan ya, nih ada pohon di sini. Nah, di sini ada alat ukurnya. Jadi kita tancapkan dua elektroda arus di luar dan dua elektroda potensial di dalam ya. Jadi posisinya harus seperti ini. Jadi arusnya di luar, potensial di dalam. Ya, itu sudah sesuai dengan teori ya. Jadi kalau beda ekipotensial itu akan lebih menjalar berdasarkan posisi arus elektroda arus dari positif ke negatif. Nah, nanti di tengah-tengah dia akan diukur beda potensialnya. Oke. Nah, setelah itu ini titik pertama. Kalau sudah di titik pertama ini akan ada ilustrasinya, akan ada titik pengukuran di kedalaman tertentu ya. Nanti disesuaikan dengan bentangannya. Nanti di akhir akan saya kasih tahu bagaimana cara menentukan kedalaman dari metode geolistrik ini ya. Nah, kita dapat titik ini di posisi ini ya. Nah, kita plot di gambar. Nah, kemudian kita lebarkan elektroda arusnya. Jadi I-nya itu kita lebarkan ya, ke kanan dan ke kiri. Misalkan tadi awalnya 2 meter, kita tambah 2 meter lagi jadi 4 meter lebarnya, tapi elektroda tegangannya ini atau beda potensialnya tetap ya. Nah, tetap di 2 meter misalkan. Nah, berarti kalau yang arusnya diperluas kan. Nah, kenapa kedalaman yang kita dapat lebih dalam nanti dijelaskan juga ada penjelasannya. Yang jelas kalau kita bentangkan elektroda arus itu akan mendapatkan nilai resistive average yang lebih dalam ya. Nah, kita dapat. Kemudian kita bentangkan lagi semakin lebar, kita dapat lagi titik yang lebih dalam, terus semakin lebar kita dapat ya. Misalkan ini saya selesai sampai berapa titik ya? Ke bawah dapat ya. Nah, nilai titik-titik di bawah ini adalah ilustrasi bahwa kita mengukur si resistivity berdasarkan kedalaman dan lebar dari si elektroda arusnya. Nah, kalau kita plot di dalam grafik resistivity, dia bentuknya seperti ini. Nanti ya ada titik-titik profil dari kurva resistivity-nya yang kita dapat. Oke. Nah, cara interpretasinya nanti seperti ini. Nanti teman-teman bikin profil. Jadi kalau misalkan sama nih, ini satu resistivity nilainya, nanti turun ke bawah, dia beda lagi, naik lagi ya. Turun lagi, naik lagi, kemudian ini sama terusnya, terus naik, dia sama lagi. Jadi ada beberapa profil yang bisa kita gambarkan bentuk resistivitasnya ya. Jadi kalau kita bikin diagram blok, nanti si resistivitasnya itu bisa dibagi menjadi 4 resistivitas. Jadi yang ini, kemudian yang ini ya, yang nilainya sama-sama ini ya, yang garisnya lurus-lurus ini adalah profil resistivity yang kita dapatkan. Jadi di sini ada 4 nilai resistivity yang kita dapatkan. Jadi ada resistivity 1, 2, 3 dan 4 ya. Kita gambarkan dalam satu penampang diagram blok di satu titik, bentuknya seperti ini. Jadi yang warna-warna ini beda resistivitas ya. Yang ini sama, ini beda gitu ya. Nanti kita bisa dapatkan. Nah, kalau kita bisa misalkan di titik yang lain kita ukur seperti ini juga, akan seperti apa bentuknya. Nanti dia bentuknya seperti ini. Ini contohnya kita punya 3 pengukuran phase ya di titik yang berbeda, 1, 2, dan 3 ya. Di sini titiknya yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini 1 dan 2 interpretasinya seperti ini. Ini kan posisinya sama nih ya nilainya.
Jadi resisitivitas 2 ini sama nih ya, gambarnya. Yang ini juga nih. Ya, jadi sejajar. Artinya di antara ini yang kosong ini mungkin sama ya, barangnya sama. Nah, inilah kelemahan dari fast, dia tidak bisa melihat lateral dengan baik ya, karena di bagian yang kosong kita tidak bisa interpretasikan. Tapi kalau kita seperti ini ya, kita asumsinya interpretasinya adalah satu garis ini dia sama, bidang lapisannya sama. Nah, dengan 1, 2 dengan yang phase yang ketiga seperti apa? Ternyata phase yang ketiga ini kok lebih pendek ya, lebih ke atas ya, lebih ke atas. Kalau teman-teman lihat di sini yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek nih yang birunya nih. Nah, berarti di antara phase 1 dan phase 3 ini apa nih di tengah-tengahnya nih? Ada sesuatu kah? Nah, kita bisa interpretasikan kemungkinan ada sesuatu di tengah-tengah ini. Nah, bisa kita lihat di tengah-tengah ini kalau diinterpretasikan di sini mungkin ada patahan gitu ya, karena yang kuning ini, yang orange dan kuning ini dia ini lebih ke bawah di phase 1 dan di phase 3 itu lebih ke atas. Jadi kemungkinan ada bidang patahan yang ada di antaranya. Nah, ini kesulitan dalam metode phase, dia interpretasi lateralnya sangat ambigu ya sebenarnya ya, karena asumsinya cukup besar karena jarak antar ininya aja mungkin lebih besar dari yang kita inginkan sebenarnya. Oke. Tapi nanti ada kelebihan dari metode phase ini yang akan saya sampaikan. Ya, kelebihan metode phase di sini adalah konfigurasi elektrodanya lebih mudah ya dipahami. Jadi gampang, cuma kita lebarkan saja elektroda arusnya, di metode potensialnya tetap aja biarin aja di situ. Tapi kalau mau dikonfigurasikan juga boleh ya, tapi gampang gitu ya, mudah ya. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan pekerja yang banyak ya. Jadi orang-orangnya lebih sedikit ya menggunakan phase. Jadi mungkin 1 orang atau 2 orang cukup untuk mengerjakan ini ya. Kemudian cepat dan mudah ya. Jelas ini sangat cepat ya. Jadi karena kita cuma melebarkan aja elektrodanya dan mungkin lebih murah harganya ya dibandingkan metode yang lain. Nah, kekurangannya ya jelas tadi ya, ambiguitas variasi lateral sangat tinggi ya. Jadi jarak titiknya itu sangat tinggi. Nah, kalau jarak titiknya sangat tinggi ini lateralnya itu sangat ambigu. Kenapa ada metode ini? Metode ini ditujukannya untuk apa sebenarnya? Nah, kita lihat ya di sini. Jadi metode ini ditujukan sebenarnya untuk bidang geoteknik ya. Banyak untuk geoteknik dan seperti untuk mengetahui ketebalan dan kedalaman dari batuan keras ya untuk di geoteknik. Jadi misalkan memasang tiang pancang ya di kedalaman tertentu, kan kita nggak tahu dia batuan kerasnya di berapa ya. Takutnya misalkan tiang pancangnya misalkan 100 meter, tapi ternyata lapisan kerasnya itu lebih dari itu gitu ya. Nah, nanti kan tiangnya akan ke dalam gitu ya, lebih mendalam ya ke dalam. Jadi kita bisa memprediksikan itu dengan metode geolistrik phase ya, lebih cepat ya. Nah, hanya untuk mengetahui kedalamannya, singkat saja, mungkin ngambil sampel di beberapa titik saja gitu. Dan juga keberadaan air tanah. Jadi untuk keberadaan air tanah yang penting kita tahu kedalamannya berapa aja. Nggak perlu lateralnya sejauh mana. Yang penting kita tahu titik di situ, kedalamannya dia di sekitar misalkan di 5 meter. Nah, nanti tinggal dibor 5 meter atau 2 meter ya. Nah, jadi kita hanya memberikan informasi kedalaman saja dari metode phase. Jadi mencari yang resistivity-nya rendah nanti ya di dalam metode phase. Nah, itu kelebihan dari metode phase dan peruntukannya. Nah, kalau untuk tambang bisa nggak metode phase ini? Ini agak sulit. Kenapa? Karena metode phase itu tadi ya lateralnya, karena tambang itu butuh tahu lateral distribusi misalkan mineral logamnya atau emas ataupun batu bara yang ada di daerah situ. Jadi persebarannya itu butuh tahu. Nah, untuk ini metode phase ini sebenarnya agak sulit untuk itu ya. Nah, solusinya adalah metode CST atau Constant Separation Traversing. Nah, ini metode yang digunakan di lapangan. Nah, yang akan kita praktikumkan metode ini sebenarnya ya. Nanti kita teman-teman di lapangan menggunakan metode ini. Jadi metode CST ini digunakan untuk menentukan variasi resistivitas lateral ya. Jadi elektroda arus dan potensial dipertahankan pada jarak tetap dan secara bertahap dipindahkan. Nanti bedanya dengan phase tadi, kalau phase tadi kan diam, cuma elektroda arusnya aja yang bergerak ya. Nanti setelah itu selesai, itu teman-teman memindahkan semua
elektroda arus dan elektroda potensial ke tempat yang lain. Nah, itu adalah metode CST. Nanti kita lihat ada ilustrasi gambarnya. Nah, ini ya. Jadi misalkan titik awal di sini ya. Ini di permukaan ya. Nah, ini titik awal kita sudah dapat di data misalkan sama jaraknya 2 meter 2 meter ya. Di sini elektroda arusnya di sini, elektroda potensialnya di tengah ya sama. Nah, di sini kita ukur dapat satu titik di sini. Nah, bedanya dengan metode phase ini kita pindahkan semua ya. Kita pindahkan, kita geser. Nah, geserkan ke kanan, nanti kita dapat titik kedua gitu ya. Nah, titik kedua di bawah permukaan di kedalaman yang sama. Kita geser lagi, kita dapat titik yang ketiga ya. Terus geser lagi, kita dapat titik yang keempat ya. Ini berpindah secara lateral ya, benar lateral, tapi kedalamannya yang kita dapatkan sama semua karena bentangannya sama. Terus, nah ini sampai ujung ya, sampai di ujung sana elektrodanya. Nah, kita dapat titik yang cukup banyak ya di kedalaman yang sama. Nah, ini titik hijau ini adalah titik ilustrasi dari kedalaman nilai resistivitas yang kita dapatkan di titik tertentu itu ya, berdasarkan konfigurasi elektroda ini. Oke, kemudian untuk kedalaman yang lebih dalam gimana? Ya, kita bentangkan saja elektroda arusnya lebih lebar ya. Jadi kita bentangkan elektroda arusnya lebih lebar. Nah, tapi ada gap di sini karena kita bentangkan elektroda arusnya lebih lebar, tuh kemudian si elektroda tegangannya itu kita ketengahin, maka dia ada titik yang bukan hilang ya, kelewat ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi memang metode CST ini akan karena kita di ujung kita lebarkan, maka akan ada titik yang nggak kebaca ya seperti ini. Di sini kosong, langsung ke titik yang kedua di tengahnya. Namun dia akan langsung dapat titik kedalaman yang lebih dalam ya, karena kita benangkan elektroda arusnya lebih lebar. Kemudian kita teruskan ya, kita teruskan dapat titiknya yang kedua, terus lagi dapat titik yang ketiga ya. Yang keempat kita dapatkan di kedalaman yang sama ya, ini lebih dalam lagi dibandingkan yang pertama tadi karena kita lebarkan elektroda arusnya. Kemudian sampai di ujung ya, ini panjang ya. Terus prosesnya terus sampai di ujung ya. Ini bergerak teman-teman, nanti bergerak terus sampai titik di akhir di ujung yang sudah kita tentukan. Nah, di ujung juga ada bagian yang nggak dapat juga ya, titik di titik pertama ada, di bagian kedua nggak ada. Terus kita lebarkan lagi untuk dapatkan yang lebih dalam lagi. Nah ya, dan seterusnya kita sampai ujung juga, nanti kita dapatkan untuk kedalaman yang lebih dalam ya, sama ya. Nah, ini bentuknya seperti kapal ya, jadi bentuknya seperti kapal. Nah, ini sebutnya ilustrasi dari gambaran metode geolistrik itu bentuknya seperti kapal ini, karena memang ada bagian yang bukan hilang ya, tidak terukur karena dia elektroda arus yang lebar dan potensialnya lebih ke tengah nantinya. Jadi ada bagian yang tidak terukur. Nah, ini lebih dalam lagi ya, karena kita lebarkan lagi, misalkan tambahkan 1 meter lagi, maka dia akan lebih dalam lagi. Nah, dapatnya seperti ini, dan ini ilustrasi dari pengukuran CST. Nah, titik-titik ini apa? Ini nilai datanya. Nilai datanya yang didapatkan. Nah, nanti dari sini kita bisa interpolasi datanya ya. Kita bikin titiknya, nilainya kita gambarkan dalam bentuk warna. Nah, kita bisa dapatkan contohnya seperti ini nanti. Ya, nah ini adalah hasil dari metode CST ya, yang sudah diolah dalam software. Dia akan bentuknya lateralnya kelihatan ya di bawah permukaan, bentuk seperti kapal ya. Nah, di sini ada warna biru, warna merah ya. Warna biru misalkan tadi resistivity-nya rendah, artinya yang rendah itu dia konduktor atau yang mudah mengalirkan listrik ya, contohnya air. Nah, kalau teman-teman mau ngebor air, contohnya di gambar yang ini ya, ini karena resistivity-nya rendah, di sekitaran 0 sampai 3 ya, kemungkinan ini adalah air. Jadi referensi kalau di titik ini ngebornya di sini ya, resistivity ngebor di sini, titiknya di sini ya. Nah, misalkan mau cari lapisan keras ya, itu yang resistivitasnya besar ya. Nah, ini yang warna merah, ini ke arah gelap. Nah, ini kan yang ini ya. Nah, ini ada dua nih. Nah, yang ini lebih dalam, ini yang lebih dangkal. Kalau teman-teman cari lapisan keras di sini, dia kedalamannya ini ya. Ini ada kedalaman. Ini vertikalnya kedalaman 21 meter ya, 12 meter ya. Nah, ini dangkal ya. Metode geolistrik tuh umumnya
paling maksimum mungkin di 70 sampai 100 meter ya yang kita dapatkan. Nah, ini ilustrasi dari metode listrik yang kita dapatkan. Jadi nanti teman-teman, ini mungkin ini mineralnya nanti dikalibrasi dengan di permukaan. Oh, yang warna biru ini sebenarnya dia itu lapisan apa ya? Nanti dikalibrasi di permukaan. Oke. Kemudian konfigurasi metode elektroda pada metode CST. Jadi dalam metode CST itu atau Constant Separation Traversing, kita ada beberapa konfigurasi elektroda yang dapat digunakan ya. Contohnya adalah ini konfigurasi Wiener ya. Jadi C ini current atau arus, P ini potensial ya. Jadi C1, P1, P2 dan C2. Ini gambarannya sama dengan ilustrasi gambar di awal tadi ya, bahwa C1 ke P1 nilainya A ya. Sama, misalkan A ini 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter misalkan ya. 4 meter, 4 meter, 4 meter, sama semua. Nah, nanti ada yang R1 itu adalah A, kemudian R2 itu dari titik P1 ke C2, itu kan 2 kali A ya, 2 kali A. Nah, ini R2 itu 2 kali A. Kemudian R3 itu sama 2 kali A juga ya, dari C1 ke P2 ya. R4 dia A aja. Oke. Nah, teman-teman dapatkan nilainya berdasarkan tadi ya, A-nya itu adalah lebarnya fix, biasanya 2 meter, 4 meter. Nah, ini metode Wiener seperti itu ya. Nah, kita masukkan semuanya. Ini R1 itu A, R2 itu 2A, R3 2A, R4 A. Masukkan ke dalam rumus yang tadi, nilai K tadi ya, yang ada di slide awal tadi ya. Nah, kita dapatkan, ini kita pindahkan, ini tinggal kali silang, 2A ke atas, A ke atas. Ya, 2A ke atas. Jadi di sini 2 kurang 1, 1 ya. Di sini 1 kurang 2, minus 1. Di sini ada minus lagi jadi plus. Jadi 1 per 2A plus 1 per 2A. Jadi 2 per 2A ya. Dan itu sama, ini 2 per 2 nya dicoret. Jadi 1 per A. 1 per A dibalik ya, dikali silang. Jadinya 2 pi A ya. Jadi K-nya adalah 2 pi A. Nanti dapat persamaan, tinggal A-nya berapa ya. Jadi untuk koreksi geometri ini, nilai K-nya itu berdasarkan persamaan ini, 2 pi A. Jadi 2 kali 3,14 dikalikan dengan nilai A-nya. Nanti A-nya berubah-berubah ya, bisa 2 meter, bisa 4 meter, bisa 5 meter, sesuai dengan konfigurasi elektrodanya. Tapi fix ya. Nah, ini lebih mudah ya di metode Wiener ini. Kemudian ada konfigurasi selam bersih, ini agak lebih rumit ya. Kenapa? Metode selam bersih ini dia titiknya si elektroda potensialnya itu nggak simetris, dia agak ke kiri sedikit ya, dia agak ke kiri sedikit. Jadi dari gambar ini nih contohnya elektroda arusnya di kanan kiri, elektroda potensial agak miring sedikit. Ini ada tujuannya sebenarnya supaya mendapatkan variasi lateral yang lebih bagus, dia dibikin seperti ini ya, metode selam bersih. Nah, nanti ada gambarnya, teman-teman nanti lihat lagi ya di slide-nya. Itu C ini ya, current elektroda arus, ini C2 current ya. P1 ini P2 potensial. Nah, jarak dari P1 ke P2 itu adalah 2L ya. Di 2L dari P1 ke P2. Berarti kalau kita tarik titik tengahnya, titik tengah ini ke P1 itu L kecil aja. Titik tengah ke P2 itu ada L kecil. L kecil saja. Kemudian dari C1 ke C2 itu adalah 2L ya. Nah, kita tarik titik tengah dari elektroda potensial ini ke titik tengah ini. Di sini adalah X ya nilainya, dari titik tengah ini ke titik tengah antara elektroda ke current ya, ini titik tengahnya itu adalah X. Kemudian dari X ini titik tengah ini ke C2 itu adalah L ya, ini L. Berarti dari tengah ini ke C1 dia L juga, karena dia 2L ini ya, C1 ke C2. Nah, kita jabarkan sesuai dengan rumus yang tadi. R1 itu yang di sini R1 ya, itu kan L besar ini dikurang dengan X ini dikurang dengan L kecil ini ya. Nah, ini persamaannya ya. Jadi R1 itu adalah L besar dikurang dengan X ya, dikurang dengan L kecil ya. Ini L kecil di sini karena ini P1 ke P2 itu 2L. Berarti setengahnya adalah L aja. Ya kan, karena ini cuma butuh satu strip aja ya, atau satu L-nya saja. Jadi L min X min L kecil. Oke. Kemudian
Yang kedua juga sama R3 ini dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat di sini L min X min L ya. Plus X plus L. Nanti teman-teman lihat saja ini dapatnya dari mana. Ini cuma bermain dari panjangnya ini aja, kita atur, kita dapatkan persamaan ini ya. L plus X plus L ya. Dan seterusnya bisa dilihat. Nah, persamaan ini kita masukkan ke dalam rumus yang tadi ya. Seper R1, R2, R3, R4 atau tadi di rumus yang di awal itu R kecil A besar ya. Terus kemudian ada R besar A besar gitu ya. Nanti dilihat di slide sebelumnya. Nah, ini masukkan semua yang ini R1, R2, R3, R4-nya ke dalam sini. Ini ada matematika equation yang perlu dijabarkan. Kalau teman-teman mau coret-coret bisa ya. Nah, ini nanti dapat hasil akhirnya. Ini mungkin ada kesalahan ya di sini. Ini harusnya nilainya negatif ya. L kuadrat min X2 X kuadrat ya. Ini negatif di sini. Nah, ini kita balik ya. Jadinya L kuadrat min X kuadrat kuadrat ya. 2pi ya. Per 4L kecil L besar kuadrat plus X kuadrat. Ya, ini negatif ya yang di atas ya. Nah, jadi dapatnya nanti setelah di otak-atik secara matematik, dia dapatnya adalah K-nya adalah pi per 2L ya. Pi per 2L kecil dikalikan dengan L besar kuadrat min X kuadrat kuadrat ya per L besar kuadrat plus X kuadrat ya. Nah, jika nilai ini bersamaan untuk yang bentuknya seperti ini ya. Dia apa namanya? Bentuknya tidak simetris seperti ini. K-nya adalah yang ini persamaannya ya. Nah, kemudian jika nilai X-nya bernilai 0, jadi X kecilnya ini 0 ya. Ya, maka titik pusat elektroda, arus dan potensial saling bertemu atau sejajar. Nah, maka kalau ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kalau metode salam bersih dia agak ke tengah sedikit, maka X-nya nanti 0, maka kalau sejajar fungsinya adalah ini. K itu sama dengan 2pi per 2L L kuadrat ya. Nah, kalau titiknya ya, di tengah-tengah ya, titik X-nya itu di tengah-tengah atau nilainya 0, maka persamaannya ini. Jadi ada dua persamaan ya, tergantung konfigurasinya mau yang kita pakai yang mana. Oke, itu adalah konfigurasi elektroda selam bersih seperti itu. Ada K, ada K yang di awal, yang ini biasanya dipakai, dan yang ini kalau simetris dia bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian metode konfigurasi dipol-dipol ya, ini juga sebenarnya panjang, jadi teman-teman bisa lihat di referensi yang saya berikan bukunya bagaimana cara dia menurunkan dari gambar ilustrasi gambar ini menjadi sama nilai K ya. Yang membedakan dalam setiap konfigurasi adalah jelas nilai K-nya ya. Nilai K-nya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dari geometrinya. Nah, K ini bentuknya seperti ini, dapatnya adalah pi AN N plus 1 N plus 2 ya, ini metode dipol-dipol ya. Nanti N-nya kita dapatkan disesuaikan dengan konfigurasinya, dan N juga kita dapatkan dari konfigurasinya, sehingga kita bisa dapatkan nilai K-nya nanti ya berapa. Oke. Interpretasi geolistrik aktivitas ini kita mulai ya. Jadi kedalaman, nah ini yang saya sebutkan tadi di awal bahwa untuk menentukan kedalamannya gampang ya. Jadi kedalaman yang dicapai metode geolistrik aktivitas itu adalah setengah kali dari panjang elektroda arus ya. Jadi misalkan panjang elektroda arusnya 4 meter nih. Ini maksudnya panjang elektroda arus dari mana? Dari ini, titik 1 ini, current ini ke titik current ini. Itu adalah panjang elektroda arus. Jadi kalau kita hitung misalkan dia 4 meter, ya berarti kedalamannya kita ukur setengah kalinya. Setengah kalinya berapa? Ya 2 meter. Ya. Jadi kalau dengan konfigurasi elektroda arus 4 meter, maka yang kita dapatkan hanya 2 meter. Setengahnya. Kalau 8 meter, ya berarti kita dapatkan 4 meter. Jadi setengahnya. Jadi kita sudah bisa gambarkan kalau untuk mendapatkan 10 meter, ya berarti kita butuh 20 meter bentangan ke elektrodanya. Ya, seperti itu. Jadi setengah kalinya. Oke. Interpretasi geolistrik resistivitas. Nah, ini salah satunya. Jadi ada gambaran metode phase. Di sini ada beberapa titik ya, metode phase, slicing titiknya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini metode phase itu titik per titiknya diilustrasikan dengan garis gambar ya. Jadi kalau ini, oh ini sama nih,
Ini dia karbonat ya, ini lapisan yang lain dan ini lapisan yang lain. Di sini lapisan nilainya 35 ohm, jadi 114 ohm. Jadi nanti ilustrasinya by sketch atau gambar yang kita gambar sendiri berdasarkan pola-pola dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Ini contohnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasil dari gambarnya ada di link jurnalnya ya. Kemudian juga ini ya, ini geolistrik aktivitas juga ini menggunakan vertical elevation ya. Jadi nanti di bor ini di bor dan ketemu ternyata bagian yang biru ini adalah lapisan yang kita cari ya, water levelnya. Air nih ya, aktivitasnya rendah. Pas di bor bener dia air ya. Nah, ini adalah di bagian kanal ya, kanal penempat penampungan air. Nanti dia akan tahu pas di bor ketemu air ya. Jadi metode resistivitas ini bisa kita tahu jenis-jenis batuannya atau bahkan fluida atau air yang ada di bawah permukaan. Ya, ini salah satu aplikasinya, bisa dilihat ya di link jurnalnya. Nah, yang umum digambarkan seperti ini bentuknya. Ya, jadi misalkan ini untuk tambang dia, yang bagian hitam ini dia yang mineral yang mau kita cari ya, dia cukup dalam di sini. Nanti kalau target kita mau ngeruk bagian yang lebih dalam ya kita di daerah yang 9 meter ini, depthnya 9 meter ya. Nah, di sini di titik ini di 9 meter, yang ini lebih dalam nih, bisa mencapai 15 sampai 12 meter. Nah, inilah yang kita gunakan untuk presentasi ke teman-teman di tambang. Oh, ini kalau mau cari misalkan batu bara kan 30 ohm misalkan. Ya di sini nih ya. Ini kalian ngebor aja di sini sekitar 9 meter. Ya, kalau yang di sini lebih dalam lagi ya sampai 12 sampai 15 meter. Nanti baru ketemu. Nah, itu adalah contoh dari penerapan metode geolistrik ya untuk di tambang ataupun di tadi untuk mencari air tanah ya. Itu saja dari saya, cukup sekian saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.